apa yang Kau sudah kerjakan atas hidup kami. Sejak kami di dalam kandungan Tuhan, Engkau sudah berkarya atas hidup kami. Sampai Engkau bawa kami lahir dalam dunia ini. Dan sampai dengan saat ini, kalau kami masih berada di tempat ini, maupun kami yang pada malam hari ini streaming, Tuhan, kami tahu itu semua karya-Mu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mau mengatakan Engkau luar biasa. Engkau ajaib atas hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, kalau kami berada di tempat ini, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja atas hidup kami. Kami percaya akan hal ini. Oleh karena itu sampaikan isi hatimu pada malam ini, Tuhan. Engkau yang sudah selalu ada beserta dengan kami. Immanuel, itulah yang Kau beritahukan kepada kami. Engkau beserta kepada kami dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau membuat perkara-perkara yang terus menerus membuat kami kagum akan Kau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk sore ini. Biarlah Kau buka hati kami saat ini ya Tuhan. Kami mau menerima setiap firman yang akan disampaikan pada malam ini. Kami mau meraih semua apa yang Engkau bicarakan. Dan biarlah hati kami terus berkobar-kobar Tuhan. Dan terus percaya kepadamu. Dan terus mengasihi Engkau sampai garis akhir. Terima kasih untuk acara pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau akan bicara dengan kami. Kuduskan tempat ini terus Tuhan. Kau jagai dengan kuasa ilahi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita tahu bahwa temanya adalah divine connection ya. Temanya divine connection. Ada suatu koneksi ilahi yang kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah tertidur. Tuhan kita selalu ikut ambil bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa menikmati yang dinamakan divine connection ini. Bagaimana sih kita bisa punya connect sama Tuhan? Saudara, pertama kali kita tahu kalau orang mau punya koneksi ya, punya bisa connect, punya bisa hubungan dengan Tuhan, minimal kita itu harus tahu nomor teleponnya bukan? Kalau kita ini tahu bahwa kita mau menghubungi Ibu Selfie misalnya, bagaimana kita bisa connect dengan HP-nya Ibu Selfie kalau kita nggak punya nomor handphonenya, nomor WA-nya ya. Yang penting kita harus tahu persis, kita harus kenal dia, kita harus punya nomor handphonenya sampai kita bisa connect ya. Connect itu nyantol gini loh saudara ya. Bagaimana kita punya connect dengan mempunyai suatu koneksi ilahi ya. Nah, kita akan belajar beberapa hal ya. Yang pertama, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau saudara rindu untuk mempunyai koneksi dengan ilahi, dengan Tuhan, dengan Bapa kita, dengan Yesus Kristus, itu yang harus kita tahu. Poin yang pertama adalah belajar mengandalkan Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa punya
sesuatu hubungan yang sangat baik kalau kita tidak mengandalkan Dia. Ya. Yang pertama kita akan belajar untuk bagaimana apa arti mengandalkan Tuhan. Ya. Kita belajar dari Abraham. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, kita tahu bahwa Abraham itu bukan orang sembarangan. Dia bukan orang miskin yang perlu transmigrasi, saudara. Abraham itu orang yang kaya banget. Terah itu keluarga yang kaya. Keluarga ini bukan keluarga sembarangan. Segala-galanya mereka punya. Hidup di Ur Kasdim itu hidup yang sudah sangat-sangat luar biasa. Usahanya luar biasa. Ya. Diberkati secara jasmani. Mereka sebetulnya tidak perlu untuk pergi, untuk transmigrasi ke tempat yang lain. Tidak perlu. Mereka sudah kecukupan dalam segala sesuatu. Tapi tiba-tiba di dalam Kejadian 12 ayat 1 Tuhan bicara kepada Abraham untuk pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini orang kalau tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada suara yang menyuruh dia, gak bakal mau. Dan dia kalau mendengar hanya sekedar suara-suara yang lain. Ya, ini apa? Tujuannya mau apa? Kok tiba-tiba saya disuruh pindah, suruh pergi. Di sini aku sudah nyaman dan enak. Saudara. Tapi Abraham adalah sosok seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia percaya penuh bahwa yang bicara itulah yang memiliki hidupnya, yang memiliki masa depannya. Dan dia percaya penuh apa yang dikatakan itu adalah yang terbaik dari yang baik. Dia tidak ragu-ragu. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hal bukti yang kedua, kita baca di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini yang kedua, lebih ekstrem lagi. Saya katakan ini lebih ekstrem lagi. Saudara, andai kata saya mendapatkan perkara yang seperti Abraham, yang sangat ekstrem, saya bisa ragu-ragu, saudara. Karena apa? Karena apa yang difirmankan bertentangan dengan yang sekarang. Pada saat itu Abraham itu mendapatkan firman, kamu akan mendapatkan seorang anak. Ditunggu dengan iman yang luar biasa, mengandalkan Tuhan terus menerus. 25 tahun, bukannya perkara yang sedikit. Dan bukan perkara yang pendek, saudara, terlalu panjang. Bertahun-tahun setia mengandalkan Tuhan. Dapat akhirnya, ya, dapat. Lalu dikatakan janji Tuhan terhadap Ishak itu luar biasa banget. Tiba-tiba dapat firman lagi. Yang mengatakan ambil tuh anakmu, ya, bawa ke Gunung Moria. Persembahkan untuk aku. Aduh, saudara, tidak semudah kata-kata. Abraham orang yang mengandalkan Tuhan. Dia percaya penuh. Buktinya mana? Kita akan baca dalam Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya dikatakan
Telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Ya, mengandalkan Tuhan. Apapun yang dikatakan sekalipun itu bertentangan. Tapi dia tetap percaya mengandalkan Tuhan. Orang yang seperti ini nih saudara. Contoh ini ada satu contoh yang membuat saudara dan saya punya koneksi dengan ilahi. Ada koneksi ilahi. Ada divine connection. Tuhan turut bekerja. Aku percaya apapun yang Tuhan beritahukan kepada saya, sekalipun itu tidak masuk akal saya, tapi aku tetap percaya. Saya berdoa, ini hari ini bukan hal yang biasa-biasa. Saudara harus punya yang dinamakan divine connection. Sangat luar biasa. Contoh yang lain kita melihat bahwa di dalam orang yang mempunyai divine connection, dia selalu dapat favor yang dari Tuhan. Favor of God and favor from man. Dari apa yang dia lakukan, dia mendapatkan sesuatu favor. Sesuatu orang kalau ngomong kayaknya seperti ini, itu kebetulan. Bukan. Seperti sesuatu hal yang benar-benar kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Contoh kita akan lihat apa yang dialami Abraham. Kejadian 20 ayat yang pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh. Kita baca dan perhatikan. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudara, ada favor of God. Orang yang punya divine connection, ada favor of God. Ikut campurnya Tuhan itu loh dalam segala perkara. Sebetulnya kan Abraham itu salah. Gak tanggung jawab lah sebagai seorang suami. Ya. Masa istrinya diomong adiknya, memang sebetulnya memang masih family. Tapi memang adiknya, tapi kan bukan seperti itu. Karena sudah jadi istrinya. Seolah-olah salah lah di hadapan Tuhan. Kok dibela sih tetap favor of God. Di mana ada favor of God, Tuhan selalu membela. Selalu membela. Selalu memberikan perkara-perkara yang sebenarnya gak harus dapat. Tapi bisa dapat. Itu namanya favor of God. Saudara, beberapa hari yang lalu kami ini mengalami favor of God, saudara. Di mana kami ini akan ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Nah, rencana kami tidak akan berhenti di jalan terus sampai di Jakarta. Tapi pada saat itu sudah hampir sampai di Cikampek, stopan Cikampek itu kita sudah bayar tol. Semua yang di dalam mobil pengen kencing. Aduh pengen kencing, berhenti di rest area. Jadi akhirnya kita setelah naik ke flyover, hujannya keras sekali. Benar-benar saya bilang ini hujan kok kayak begini, keras sekali. Sampai dapat dikatakan jarak semeter ini gak kelihatan mobil tuh. Jarak di jalanan. Ya.
Tapi kepengen kencing, jadi bagaimana masa mau pada kencing di kresek gitu ya. Jadi akhirnya ayo cari rest area, keluar dari flyover kita cari rest area. Itu namanya rest area penuh sesak manusia dan mobil, saudara. Ini supir sudah muter sekali, mau cari parkir tidak ada, 2 kali tidak ada. Cobalah terus sana, saya bilang bertuhan, tolong si Tuhan, ini pada mau kencing dan sudah waktunya kita mau makan siang. Dulu rencananya mau makan siang di Jakarta, udahlah makan siang di sini saja. Saya bilang sudah pada lapar, gak ada, tidak ada, dan macetnya luar biasa. Itu di parkiran loh, di area parkir tuh. Wah, sudah nggak ada tempat sama sekali. Secara manusia sudah tidak mungkin kita turun kehujanan, pasti hujannya bukan main kerasnya. Saya cuma berdoa gini, Tuhan tolong kami. Divine connection terjadi, saudara. Ada suatu koneksi ilahi. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dapat parkir 1 aja. Untuk kita sudah biasa untuk berdoa minta parkir, tapi ini benar-benar urgent banget ya. Tuhan tolong Tuhan. Saya coba ngomong gitu. Sekali lagi putar. Ini mau berhenti di mana, gak ada tempat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di depan mobil kita itu ada mobil mundur, saudara. Berarti dia sejak parkir, dia mau keluar parkiran. Saya bilang Tuhan luar biasa banget. Begitu dia keluar kita masuk. Lalu ada sedikit iup-iupan kan kalau di depan itu ada seperti kanopinya gitu. Sehingga kita tetap hujanan sedikit cuman, tidak hujan besar. Dan ternyata di situ banyak makanan banyak sekali. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Benar-benar luar biasa. Favor of God itu bisa terjadi, saudara. Ya, connection dengan ilahi itu bisa terjadi. Saya yakin saudara pernah mengalami, dan saudara kalau pernah mengalami ini, saudara ingat ini adalah divine connection. Berarti saudara sudah pernah mengalami, dan ini teruskan untuk berkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Teruskan, jangan cuma sekali 2 kali ngalami, terus menerus harus mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, ya, mendapatkan favor of God. Nah, selain itu ada lagi kejadian yang sangat membuat perkara yang sangat sakit yang dialami oleh Abraham, tapi toh Tuhan tetap adalah Allah yang luar biasa, ada koneksi ilahi. Yang ketiga kita akan lihat divine connection itu apa yang terjadi. Abraham menghadapi masalah yang paling sangat berat, yaitu pada masa Sarah meninggal. Ya. Istri adalah yang dinamakan kalau orang Jawa itu garwo, si garane nyowo, saudara. Jadi kalau bagaimanapun juga Sarah meninggal, itu buat Abraham sangat sedih sekali. Kita baca di dalam Kejadian 23 ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya, saudara. Ya. Itu biasa, orang Israel suka kalau itu malah bakal menyewa orang-orang pada menangisi. Tapi saya percaya hati Abraham saat ini benar-benar meratapi dan menangisinya. Karena dia kehilangan sebagian daripada hidupnya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berat. Tapi apakah dalam hal yang seperti itu Tuhan diam saja? Tidak. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang luar biasa.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Ya. Saudara, dikatakan di sini sesudah dia menangisi, ya, dia mulai bingung mau dikubur di mana. Dia nggak punya tanah, janji Tuhan belum tergenapkan. Yang akan diberikan sesuatu tanah yang subur, tanah yang susu dan madu itu belum menjadi kenyataan. Mau dikubur di mana? Ini persoalan yang sangat berat. Persoalan yang sungguh-sungguh, ini kan mau tidak mau dikubur, terus kemana? Dia harus di mana sedangkan dia adalah orang asing di tempat itu. Ayat 3 dikatakan, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istri yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Saudara, kita lihat di sini. Di dalam persoalan yang Abraham hadapi, dia tidak terus dilikupi oleh rasa kesedihan, tekanan, terus gimana ini, enggak. Ada satu hal yang Tuhan inginkan hidup saudara dan saya belajar seperti Abraham. Di situ dikatakan Abraham bangkit. Ya. Bangkit itu artinya meninggalkan semua persoalannya. Ya. Dikatakan bangkit. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Ingat perkataan ini. Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Hari ini yang Tuhan rindukan. Ya. Untuk mendapatkan divine connection. Bangkit saudara. Jangan berputar-putar pada persoalanmu terus. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi persoalan yang sangat banyak saudara. Ya. Tadi kita sedang doa di sana. Di ruang doa. Pak Petrus ngomong, aduh saya lagi menghadapi persoalan. Ya. Persoalannya apa? Tanah sebelah mau dijual sedangkan belum ada duitnya. Ibu In tanyain, gimana In hari ini? Wah aku lagi bingung, lagi fokus, lagi banyak persoalan untuk pergi yang Tuhan suruhkan. Di mana disuruh untuk melakukan pujian dan penyembahan dan peperangan di udara. Gitu. Tanggal 30 bulan ini. Banyak persoalan, banyak tantangan perlu diperangi, bingung. Enggak beda dengan Abraham yang saat ini sedang menghadapi perkara kematian Sarah. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, tapi pasti saudara punya persoalan, ya. Punya pergumulan. Mungkin ada kontrakan mau habis, ya. Mungkin saudara mengalami kegagalan di dalam usaha. Mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu hal yang dikatakan, aduh sakit penyakitnya ini kok nggak berhenti dan sebagainya. Banyak saudara, banyak yang dihadapi. Takut masa depan, takut ini, takut itu, banyak sekali. Takut menghadapi apapun yang akan terjadi. Ini persis yang dihadapi oleh Abraham. Satu hal Abraham yang dilakukan, bangkit, tinggalkan Sarah yang mati. Apakah berarti saudara meninggalkan persoalan? Tidak. Apa yang dilakukan Abraham? Dia bangkit, meninggalkan semuanya dan dia pergi ke pintu gerbang. Apa tujuannya? Untuk mencari solusi. Pintu gerbang pada zaman itu adalah tempat di mana banyak orang-orang tua-tua, orang-orang yang terkenal, tua-tua kota yang selalu ngobrol maupun bertemu di
pintu gerbang. Ya. Abraham tidak pergi kemana-mana. Dia meninggalkan istrinya, bangkit, dan dia jalan menuju ke pintu gerbang. Saudara, siapakah pintu gerbang itu? Yesus Kristus Tuhan. Dalam persoalan apapun yang saat ini saudara hadapi, bangkit. Jangan berputar-putar dalam persoalanmu, jangan. Dan Tuhan katakan, bangkit pergi kemana? Ke pintu gerbang. Datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan Abraham ayat yang keempat, aku ini orang asing. Dia tahu sadar, orang asing gak boleh punya tanah. Dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ayat yang ke-10 dikatakan, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang itu. Nah, tentang pintu gerbang. Dia datang ke pintu gerbang, ketemu dengan orang-orang itu. Inilah yang dinamakan divine connection. Tapi satu perkara yang kita lihat dari sini, pintu gerbang. Harus datang ke pintu gerbang. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Hari ini janji Tuhan buat saudara. Janji Tuhan mengatakan, kalau dapat masalah apapun, Tuhan katakan datang, aku ini pintu gerbang itu. Kalau kamu masuk melalui aku, kata Tuhan, kamu akan selamat. Pasti ada jalan keluar. Dan engkau akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya semua Tuhan sudah sediakan. Ya, percaya, bangkit, tinggalkan masalahmu, lari kepada gerbang itu, ketemu Tuhan Yesus, ceritakan semua apa yang jadi masalah kita. Dan Tuhan katakan, akulah yang dinamakan pintu untuk kamu keluar masuk dan menemukan padang rumput. Jalan keluar yang luar biasa. Bisa keluar dan bisa masuk. Berarti Tuhan itu jalan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Lalu apa yang Abraham bertindak? Sekali lagi dikatakan, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanahmu, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami. Tuanku adalah seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak dan menyediakan kuburannya bagimu dan untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, tolong mintakanlah sangat kepada Efron bin Sohar, supaya memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikan kepadaku dengan harga yang penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Saudara, ya. Abraham diberikan gratis, tapi Abraham gak mau. Harus punya mental kerajaan. Ya. Jangan selalu minta gratisan. Mental kerajaan adalah mental yang harus kita tahu. Aku punya Bapak yang luar biasa.
aku mesti bayar. Ya, aku mesti bayar. Saudara, yang seperti itu yang Tuhan mau. Kita lihat di dalam ayat ke-10. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abram dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang itu. Tidak tuanku, dengarlah. Aku ladang itu kuberikan kepadamu. Gratis kan? Gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Gratis, gak apa-apa, kuburkan aja. Mumpung kan seolah-olah saudara belajar punya mental kerajaan. Ya. Harus punya tahu, kita harus mental kerajaan. Lalu sujudlah Abram di depan penduduk itu serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka. Sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abram menerima usul Efron, maka ditimbangkanlah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het dan 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpelah di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya diserahkan kepada Abraham menjadi milik belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abram menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpelah itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abram menjadi kuburan miliknya. Saudara, ini pelajaran yang sangat baik buat saudara dan saya untuk mengerti. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara pasti dapat favor of God. Dan seterusnya di dalam perjalanan kehidupan, dalam menghadapi apapun, bangkit, tinggalkan masalahmu, pergi ke pintu gerbang, yaitu Yesus Kristus. Semua masalah saudara dan saya pasti terselesaikan. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau sehari ini mengajar kami tentang divine connection. Terus Tuhan, masih banyak hamba-Hambamu yang akan menjelaskan tentang perkara ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah pintu terbuka. Tidak ada yang mustahil untuk Engkau untuk menolong akan kami. Setiap perkara yang kami hadapi, kami akan bangkit dan menuju kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Tanamkan semua firman-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau akan teruskan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama.